Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran bab 11 dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Bab yang ke-11, bagian yang ketiga. Video ini akan menjelaskan tentang makna dhanna dan saudara-saudaranya. Bab 11 adalah pembahasan tentang nawasikh. Ya, amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Di bagian 1 kita membahas inna dan saudara-saudaranya yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kemudian di bagian kedua kita sudah membahas tentang kana dan saudara-saudaranya yang merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Sekarang kita akan membahas dhanna dan saudara-saudaranya yang nantinya akan menasabkan baik isim maupun khabar ketika masuk ke dalam sebuah mubtada khabar. Dhanna dan saudara-saudaranya ada yang memiliki makna keyakinan hati. Seperti misalkan ro'a. Ro'a itu artinya berpandangan, tapi pandangan hati. Alima, mengetahui, yakin dalam hati. Wajada, mendapati tapi yang sifatnya keyakinan hati. Kemudian ada pula dhanna dan saudara-saudaranya yang berupa dugaan atau perkiraan hati. Contohnya dhanna, menyangka, hasiba, mengira, za'ama, menyangka, khala, membayangkan atau memperkirakan. Nah, ada pula dari dhanna dan saudara-saudaranya yang maknanya adalah merubah atau menjadikan sesuatu. Seperti ittakhadha dan ja'ala. Itu artinya menjadikan. Nah, ada catatan di sini bahwa kata ro'a yang termasuk sejenis atau saudara dhanna adalah yang bermakna perbuatan hati, yaitu pandangan keyakinan. Sedangkan ro'a yang bermakna melihat langsung dengan mata, itu hanyalah menasabkan satu maf'ul saja. Nah, kalau ro'a yang termasuk pandangan keyakinan itu menasabkan dua maf'ul. Tapi kalau ro'a yang bermakna melihat dengan mata kepala secara langsung itu menasabkan satu maf'ul. Contoh penggunaan kata dhanna dan saudaranya dalam kalimat. Dhanantu Abbasan musafiran. Dhanantu, aku menyangka, Abbasan, Abbas, musafiran, sebagai musafir. Nah, ada dua maf'ul yang mengalami nasab. Kemudian contoh berikutnya adalah hasiba. Hasibtu amran sadiqan fa idza huwa kadzibun. Hasibtu amran, aku mengira amr sadiqan, jujur. Fa idza huwa kadzibun, ternyata ia dusta. Contoh yang ketiga, khiltu tilmidha fahiman. Khiltu, aku membayangkan, at-tilmidha, pelajar itu, fahiman, faham. Contoh berikutnya za'ama. Za'amtu Zaidan amran. Aku mengira Zaid
adalah Amr. Aku mengira Zaid adalah Amr, padahal dia sebenarnya Zaid, begitu. Contoh yang berikutnya yang terkait dengan ro'a, ro'aitu hamidan nadiman. Ro'aitu hamidan nadiman. Aku berpandangan, aku yakin bahwa Hamid menyesal. Nah, ini melihat dengan hati, keyakinan. Karena dia memperkirakan dengan qarinah, dengan indikasi-indikasi, sepertinya dia menyesal, begitu. Contoh sebagian kata dhanna dan saudaranya dalam Al-Quran. Misalkan dalam surah Al-Kahfi ayat 36. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ dan tidaklah aku mengira as-sa'ata qa'imatan, hari kiamat akan terjadi, akan berlangsung. Nah, asalnya itu kalau mubtada khabarnya adalah as-sa'atu qa'imatun. As-sa'atu mubtada, qa'imatun khabar. Kemasukan dhanna menjadi wama adhunnus sa'ata qa'imatan. Nah, ini persangkaan orang-orang kafir bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Sedangkan orang-orang beriman yakin bahwasanya hari kebangkitan itu akan terjadi. Setiap orang akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nas'alullahal afiyata wassalamah. Kemudian contoh berikutnya, contoh dalam Al-Quran yang menggunakan kata dhanna dan saudaranya. Misalkan saudara dhanna yang kita gunakan wajada. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 64. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum, kalau seandainya mereka idh zalamu anfusahum, ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, datang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfarullaha, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasulu, dan Rasul memohonkan ampunan untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima. Lawajadullaha, sungguh mereka akan mendapati Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Di sini ada kata lawajadu Allaha tawwaban rahiman. Asalnya adalah mubtada khabar Allahu tawwabun rahimun, ya. Allahu adalah mubtada, tawwabun rahimun adalah khabar yang berupa man'ud dan na'at. Tawwabun man'ud atau ada dua khabar, khabar awal dan khabar kedua, ya. Allahu tawwabun rahimun. Allahu mubtada, tawwabun khabar al-awwal, rahimun khabar al-thani. Nah, tapi ketika kemasukan wajada menjadi lawajadullaha tawwaban rahiman. Nah, semuanya baik isim maupun khabarnya mengalami nasab. Ayat ini Quran surah An-Nisa ayat 64 menjelaskan keadaan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi meminta ampun kepada Allah melalui kuburan Nabi. Ini yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Nah,
Berikutnya, contoh kata dhanna dan saudara-saudaranya dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Ma'arij ayat 6 hingga 7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, memandang azab itu masih jauh. Artinya tidak mungkin terjadi azab di akhirat, atau adab yang Allah ancamkan kepada mereka. Wa narahu qariban, dan sedangkan kami memandangnya dekat, pasti menimpa mereka. Nah, ini saudara dhanna yang berupa ro'a. Nah, dengan tasrifnya ya. Dengan tasrifnya, tasrif lugawi untuk fi'il nahnu. Isim dhamir untuk isim dhamir nahnu ya. Afwan. Nah, yang masuk kategori fi'il mu'tal, fi'il yang memiliki huruf illat, itu nanti insyaallah dibahas di bab 12. Baik, ini pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada ilmu kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan ampunan kepada segenap kaum beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.